tobat daripada dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Orangnya padahal selama hidup di dunia, istilah pepatah mengatakan tukang kotok, tukang karok, tukang bobok, tukang rojok, tukang korok. Pokoknya saban hari bikin pusing tetangga, saban hari bikin resah masyarakat. Pokoknya mah kalau ada yang bilang nggak salah dia. Setiap ada keributan nggak salah dia. Setiap ada masalah ramai pasti dia. Tapi kemudian dia tobat. Padahal dia dipandang sebelah mata oleh tetangga dan masyarakat. Kemudian dia tobat dengan sesungguh hati. Nah, ketika dia tobat daripada dosa-dosanya, itulah termasuk cerminan ahli surga. Kenapa sebabnya? At-taibu kamala dzambalahu. Menurut keterangan, orang yang tobat daripada dosa laksana bagaikan orang yang tak pernah melakukan dosa sama sekali. Subhanallah. Makanya untung ya orang-orang yang berbuat maksiat kemudian tobat. Itu kalau sudah tobat nasuha kamala dzambalahu, laksana bagaikan orang yang tak pernah melakukan dosa. Oh yaudah deh, kalau gitu saya mau maksiat dulu, nanti saya mau tobat. Jangan. Salah persepsi lagi. Terus bener-bener rek berbuat dosa. Mending kalau ingat bisa tobatnya. Kalau kebablasan berabe. Ini mah motivasi bagi orang yang sekarang terjerumus di dalam lembah nista yang penuh dengan dosa. Ini motivasi bahwa jangan khawatir, jangan mentang-mentang kita sudah berbuat dosa banyak, waduh saya emang gak pantas jadi ahli surga, aduh kayaknya saya mah diponis jadi neraka dah, kepalang tanggung, mumpung hidup di dunia, mati nanti masuk neraka, ya udah dah sekalian. Jangan, masih besar harapan. Tinggalkan apa yang sedang dia kerjakan, tinggalkan apa yang seharinya dia gandrungi, tinggalkan. Tobat, hijrah dengan sesungguhnya. Insya Allah dia kalau mana tobat dengan sesungguh hati, yang disebut tobat dan nasuha, itulah termasuk cerminan orang-orang ahli surga. Karena orang yang tobat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kamala dzambalahu, laksana bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Intisarinya itu sebagai backupan bagi diri kita, sebagai sandaran untuk memberikan ketetapan. Karena jauh pada 14 abad yang silam, Rasul pernah berpesan, kata baginda Rasul, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap umat manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang mempunyai salah, dialah orang-orang yang mau bertobat atas kesalahannya. Tuh. Ya. Ini setiap umat manusia pasti mempunyai salah. Meskipun kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngajinya, jelas pasti mempunyai kesalahan. Cuman tanpa pernah kita akui dan tak pernah kita sadari bahwa kita pun termasuk orang yang bersalah, orang yang berdosa. Namun wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, at-taibun, at-tawwabun, adalah orang-orang yang mau bertobat. Maka oleh karenanya tubu ilallah, tobatlah kita kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Bila mana kita tobat dengan sempurna, insya Allah ada harapan besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diberikan kabar gembira oleh baginda Rasul. Kata baginda Rasul, Allahu afrahu bi taubatit ta'ib minadh dhahmanil waridi wa minal aqimil waridi wa minadh dhallil waridi. Paman taba ilallah taubatan nasuha an sallahu habilihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khatayahu wa dhunubahu. Kata baginda Rasul, Allah itu merasa bahagia ketika melihat tobatnya orang yang mempunyai dosa. Dia tobat, Allah merasa bahagia ketika melihat seorang hamba yang sedang merenung, menangis, meratapi nasib, meratapi dosa yang pernah dia lakukan. Astagfirullah, ya. Tobat sambil menangis, memohon dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
justru kebahagiaan Allah justru lebih bahagia ketimbang minad dhokmanil waridi, ketimbang orang-orang yang apa namanya tuh, yang pertama adalah orang-orang yang kehilangan. Orang yang orang haus, dhokman ya, haus. Orang haus menemukan minum. Nih, orang lagi kehausan di padang pasir nggak ada air, jalan lari sono lari sini, ke barat ke timur ke utara, nggak menemukan air, haus bukan main. Tiba-tiba lagi kehausan, tiba-tiba datang seseorang naik kuda membawakan minum. Nah, begitu nemu minum, subhanallah, alhamdulillah, saya udah kehausan, diminum langsung. Tuh bahagia. Karena dia udah hampir mati di gurun pasir, tiba-tiba nemu air, otomatis bahagia minum. Nah, itu kebahagiaan orang yang tadinya kehausan sekarang mendapatkan minum. Itu Allah jauh lebih bahagia ketika melihat hambanya yang berdosa kemudian dia taubat, nangis meratapi nasibnya. Itu satu. Yang kedua, Allah berbahagia ketika melihat hambanya yang sedang menangis meratapi dosa, sedang bertobat. Wa minal aqimil walidi, ketimbang dibandingkan dengan seorang perempuan yang mandul kemudian mempunyai anak. Kita mandul, contoh rumah tangga udah 10 tahun sudah ya, tapi tidak mempunyai anak. 10 tahun sudah rumah tangga tapi tidak mempunyai anak. Begitu punya anak gimana? Girangnya bukan main, subhanallah. Nah, itu orang mandul kemudian punya anak, girang. Tapi Allah jauh lebih girang ketika melihat seorang yang berdosa kemudian dia tobat atas dosa-dosanya. Dua. Ketika Allah lebih girang, Allah lebih senang ketika melihat orang yang berdosa kemudian tobat daripada dosa-dosanya ketimbang wa minadh dhalil wajidi, ketimbang orang yang tersesat kemudian menemukan jalan. Contoh, nih ada si kabayan dari kampung mau sabak kota, turun ke kota. Turun ke kota, di jalan mau naik mobil, jurusan mana kali ya? Mobilnya kuning. Nah, dia nanya, terus kemana? Kalau ke sono, pokoknya naik mobil kuning aja, nanti nyampe sono. Pas turun ke jalan raya, ayah ke ngaspal jalan, ayah salender ke bolak-balik. Oh iya dong, naik mobil kuning. Naik, antar ke pulang ke Jakarta. Ke ngaspal jalan mau. Cekai mobil koneng, mobil salender bapak, ya Allah. Cekai mobil koneng, berangkat maju, mundur, kira nyampe naik kayak gitu. Atau cekul lagi ya mau ke aspal jalan, maju mundur jalan, mual terus maju bae. Tuh naik mobil itu. Nah, batang ke kota, begitu nyampe ke Jakarta bingung, nyari kemana? Ini muter nyari keluarganya, nyari anaknya, kagak ketemu. Udah mau nanya ke siapa, uang ongkos pun pas-pasan. Sekarang jangankan buat beli makan, buat beli minum juga kagak ada. Waduh, tiba-tiba kesesat. Setelah lagi tersesatnya lagi bingung nyari, tiba-tiba ketemu anaknya. Emang kenapa anaknya? Tahu-taunya anaknya kerjanya ngojek. Nah, lagi muter nih kayak bapak gua ini mah. Girang bukan main, lagi nangis aja bapaknya tuh. Girang karena tadinya kesesat ketemu kan. Nah, itu dibandingkan dengan Allah. Girangnya Allah ketika melihat hambanya yang berdosa kemudian dia tobat atas dosa-dosanya, itu Allah jauh lebih girang, Allah jauh lebih senang ketimbang orang yang tersesat kemudian menemukan jalan. Berapa tuh? 3. Yang keempat, cuma 3 doang, 3 timbangannya ya.
Maka kata baginda Rasul, paman taba ilallahi taubatan nasuha, barang siapapun saja, ini ibaratnya man min syagil umum, dalam artian mau laki-laki ataupun perempuan, tuda atau tua ataupun muda, cacah menak, konglomerat, pejabat, rakyat, bahkan sampai orang yang melarat, dia mau tobat atas dosa yang pernah ia lakukan, ilallah, tobat kepada Allah. Tobatnya seperti apa? Taubatan nasuha, dengan tobat yang betul-betul tobat beneran, bukan tobatnya tobat sambel. Maka ansallahu hafidhihi wa jawarihahu, Allah akan melupakan, memberikan lupa kepada malaikat yang menjaga, yang mencatat amal kejelekan, yang padahal dia catatannya buruk. Kalau istilah rapot warnanya merah semuanya, ya, catatannya merah. Maka tiba-tiba ketika mau disetorkan, itu malaikatnya diberel poho, malaikatnya lupa, sehingga padahal catatan salah. Ini si Jakiman ini salah apa enggak sih? Oh, akhirnya dicatat jadi bagus. Tuh, karena apa? Lupa. Setiap mau melakukan kesalahan, mau dicatat kesalahannya, lupa tiba-tiba. Maka dicatat kebaikan. Tuh, dicatat amal baik. Maka wajar keterangan anta ibu minal dzambi kamala dzambalahu, orang yang tobat atas dosanya, kamala dzambalahu, laksana bagaikan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Itu keuntungan bagi orang-orang berdosa, namun dia tobat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya, mari kita ambil hikmahnya atas 5 golongan cerminan-cerminan ahli surga yang andai kata mukasyafah, diangkat hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 5 golongan ini akan senantiasa nampak, terlihat dia adalah ahli surga. Mana? Yang pertama, orang fakir yang mempunyai tanggungan keluarga. Yang kedua, perempuan yang suaminya selalu ridho kepadanya. Ketiga, seorang istri yang rela, ikhlas dan ridho menyerahkan mas kawinnya. Keempat, seorang anak yang mana selalu ridho kedua orang tuanya, dalam kurung berarti anak solihah. Yang kelima, orang yang bertobat dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Insya Allah, bila mana 5 cerminan ini kita pahami, kita realisasikan, bahkan kita aplikasikan di panggung kehidupan kita sehari-hari, ketika kita tiba menjadi orang fakir, senantiasa selalu bersyukur, insya Allah dia akan termasuk daripada golongan ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan keterbukaan hati, sehingga mau mengakui atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mau bertobat atas segala kesalahan yang pernah kita perbuat, dan mudah-mudahan tobat-tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
Asyhadulillah, mudah-mudahan senantiasa kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dipanjangkan umur kita, diberkahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita diberikan kekuatan iman wal Islam kita, ditambah taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita diberikan himmah ngaji yang kuat, iman yang mantap, ilmu yang hebat, sehingga kita diponis selamat dunia, selamat akhirat, diponis bahagia dunia, bahagia akhirat, bahkan sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.